Kita adalah arsitek dari realitas kita sendiri. Setiap saat, kita membangun dunia kita dari bahan baku yang paling halus namun paling kuat di alam semesta, asumsi kita. Anda mungkin telah mendengar tentang hukum asumsi. Ini terdengar seperti konsep esoterik, sesuatu yang ajaib. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ini bukanlah sihir. Ini adalah hukum alam yang paling mendasar, seteguh hukum gravitasi. Dan memahami serta menguasainya adalah perbedaan antara hidup sebagai budak keadaan atau sebagai pencipta takdir Anda. Lihatlah ke dalam diri Anda saat ini. Keadaan apa yang membuat Anda tidak puas? Hubungan yang Anda inginkan, kekayaan yang seolah menjauh, kesehatan yang terkikis. Semua ini, pada tingkat terdalamnya, adalah buah dari pohon yang ditanam oleh asumsi bawah sadar Anda. Hukum asumsi, dalam esensinya yang paling murni, menyatakan, apa yang Anda anggap dan yakini sebagai kebenaran batiniah yang tak tergoyahkan akan mewujud dalam realitas eksternal Anda. Dunia luar hanyalah cermin. Ia tidak memiliki pilihan selain memantulkan keadaan batin Anda. Jika Anda secara mendalam mengasumsikan bahwa Anda tidak layak dicintai, dunia akan membuktikannya dengan mengirimkan orang-orang yang menolak Anda. Jika Anda mengasumsikan bahwa uang sulit didapat, dunia akan membuktikannya dengan kesulitan keuangan yang terus-menerus. Cermin itu tidak kejam, ia hanya setia. Lalu, bagaimana kita menggunakan hukum yang tak terbantahkan ini? Bagaimana kita berhenti menjadi korban dari pantulan yang kita benci dan mulai menjadi pelukis dari gambaran yang kita idamkan? Ini bukan tentang afirmasi dangkal yang diucapkan tanpa keyakinan. Ini bukan tentang membohongi diri sendiri. Ini tentang perjalanan transformasi batin yang dalam dan disengaja. Sebuah perintisan jiwa. Langkah pertama, penyelidikan yang jujur dan tanpa ampun. Sebelum Anda bisa membangun istana baru, Anda harus membersihkan puing-puing gubuk lama. Anda harus berani masuk ke dalam kegelapan diri Anda sendiri dengan obor kebenaran. Tanyakan pada diri sendiri, asumsi mendalam apa yang saat ini saya pegang tentang diri saya dan hidup saya? Apakah itu, saya bukan orang yang beruntung? Saya selalu ditolak, hal-hal baik tidak pernah bertahan pada saya. Hidup adalah perjuangan. Dengarkan dialog batin Anda. Perhatikan narasi yang Anda ulangi tanpa berpikir. Ini adalah asumsi Anda yang berjalan. Mereka adalah software yang menjalankan hardware kehidupan Anda. Anda harus mengenalinya sebelum Anda bisa mengubahnya. Langkah kedua, memilih asumsi baru dengan sengaja, bukan berharap, tapi memutuskan. Sekarang, Anda bukan lagi korban, Anda adalah arsitek. Pilihlah asumsi baru yang ingin Anda jadikan fondasi realitas Anda. Ini harus berupa pernyataan yang sudah terjadi, bukan harapan. Jangan katakan, saya ingin kaya. Itu adalah pengakuan akan kemiskinan. Putuskan, saya adalah magnet kekayaan, uang mengalir kepada saya dengan mudah dan bebas. Jangan katakan, saya berharap dia mencintai saya. Itu adalah pengakuan akan ketiadaan cinta. Putuskan, saya dicintai sepenuhnya dan tak tergoyahkan, saya adalah pusat cinta. Ini bukanlah kepura-puraan, ini adalah penciptaan yang disengaja. Anda sedang menanam benih realitas baru di tanah subur imajinasi dan perasaan Anda. Langkah keempat, mempertahankan ketaatan batin dan menolak bukti indera yang sementara. Dunia lama Anda akan berteriak. Telepon tidak akan berdering, email penolakan mungkin datang. Rekening bank mungkin masih menunjukkan angka yang sama. Inilah ujian sesungguhnya. Ini adalah saat Anda harus memilih. Apakah Anda akan percaya pada dunia luar yang fana atau pada realitas batin Anda yang abadi? Seorang master hukum asumsi akan melihat bukti yang bertentangan ini dan tersenyum. Dia akan mengerti bahwa itu hanyalah gemah, bayangan dari asumsi lama yang sedang kehilangan dayanya. Itu seperti lampu yang masih menyala sebentar setelah dicabut dari stop kontaknya.
ia tidak memiliki daya lagi. Dia akan menolak untuk mengakuinya. Dia akan dengan setia kembali ke perasaan akan realitas barunya. Dia akan berpura-pura dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa yang dia lakukan bukanlah berpura-pura, tetapi merasakan kebenaran yang lebih dalam sebelum ia terwujud. Langkah kelima, biarkan dan terimalah, jangan memaksa, tapi izinkan. Ini adalah langkah tersulit bagi ego kita. Kita ingin mengendalikan bagaimana dan kapan. Tapi tugas kita bukanlah untuk memaksa dunia. Tugas kita adalah memelihara keadaan batin. Alam semesta akan mengurus rinciannya dengan cara yang seringkali lebih jenius daripada yang bisa kita bayangkan. Percayalah, lepaskan, hidupilah seolah-olah keinginan Anda sudah terwujud. Lakukan tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda sudah menjadi versi diri Anda itu, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan kepastian yang tenang. Dan kemudian, suatu hari Anda akan terbangun. Telepon akan berdering dengan peluang yang tak terduga. Orang yang Anda cintai akan menghubungi Anda dengan cara yang baru. Ide untuk menghasilkan uang akan muncul dalam pikiran Anda. Itu akan terasa alami, seolah-olah selalu demikian. Mengapa? Karena cermin akhirnya menangkap. Realitas eksternal telah menyelaraskan diri dengan perintah batin Anda. Hukum telah bekerja seperti biasa. Anda tidak mengubah dunia, Anda mengubah diri Anda. Dan dunia yang hanyalah bayangan Anda tidak punya pilihan selain berubah. Jadi, saya bertanya kepada Anda, asumsi apa yang Anda pegang hari ini, dan realitas seperti apa yang berani Anda ciptakan besok? Pilihlah dengan bijak, karena Anda dan hanya Anda yang memegang kuasa atas cermin itu.